Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, yaitu Laila Hidayatul Naja dengan NIM 1911-202317 dan Risa Stianingrum dengan NIM 1911-202310 dari kelas AB Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisnu Jepara akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur. Dari hasil wawancara dengan sampel, yaitu saya mengambil perusahaan UMKM Brownies Lina. Dengan gambaran umum, usaha ini bergerak di bidang makanan, yaitu brownies, bolu tape, bolen pisang. Usaha ini didirikan oleh Ibu Lia pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 2A, Desa Sariban, Jepara. Awal mula pemilik hanya memproduksi bolen pisang dengan nama Cheese Chalk dan berkembang memproduksi bolu tape dan brownies dengan nama Brownies Lina. Namun dua merek tersebut masih satu kepemilikan dan pengolahannya. Brownies Lina hanya memproduksi ketika mendapat pesanan. Usaha ini hanya memiliki satu karyawan yang ikut serta dalam membantu proses produksi sampai jadi. Berikut neraca saldo dari Brownies Lina periode 1 November 2020. Kas sebesar 750.000, piutang sebesar 250.000, dengan rincian Nyonya Aris 150.000, Toko Nana 100.000. Perlengkapan sebesar 20.000, dengan rincian nota jumlah 1 pieces perkiraan nilai 15.000, ballpoint 2 pieces perkiraan nilai 5.000. Persediaan bahan baku jumlahnya 43.000, dengan rincian persediaan yang ada tepung terigu jumlah 2 kg perkiraan nilai sebesar 20.000, telur 1 kg perkiraan nilai sebesar 23.000. Persediaan bahan penolong sebesar 83.500, dengan rincian gula 2 kg perkiraan nilai 26.000, alas kertas roti jumlah 80 lembar perkiraan nilai 40.000, isi staples jumlah 1 kardus perkiraan nilai 100.000, plastik 15 pieces perkiraan nilai 7.500. Peralatan sebesar 931.000, dengan rincian oven jumlah 1 sebesar 250.000, mixer jumlah 1 sebesar 250.000, kompor jumlah 1 sebesar 350.000, baskom 3 pieces sebesar 15.000, pisau 2 pieces sebesar 20.000, staples 2 pieces sebesar 20.000, gunting 2 pieces sebesar 26.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 120.000. Utang dagang sebesar 200.000. Modal sebesar 1.757.500. Jumlah neraca saldo dari Brownies Lina yaitu sebesar 2.077.500. Berikut yaitu transaksi yang terjadi 1 bulan dari perusahaan Brownies Lina. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 November 2020 terjadi pelunasan piutang dari Nyonya Aris sebesar 150.000, yaitu dengan jurnal kas pada piutang dagang sebesar 150.000. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 4 November 2020, perusahaan menerima pesanan dari saudara Sri Rahayu dengan kode A-01, yaitu bolu tape 20 box dengan harga 25.000 dibayar pada saat penyerahan secara tunai. Pada tanggal 4 November yaitu tidak di jurnal karena hanya menerima pesanan.
Selanjutnya yaitu tanggal 5 November 2020. Perusahaan membeli bahan baku tepung terigu 2 kilo dengan harga per kilo 10.000, tape 3,5 kilo dengan harga per kilo 10.000, telur 3 kilo dengan harga per kilo 23.000, dibayar secara tunai. Yaitu dengan jurnal persediaan bahan baku pada kas sebesar 124.000 dengan rincian yaitu tepung terigu sebesar 20.000, tape sebesar 35.000 dan telur sebesar 69.000 dengan jumlah 124.000. Transaksi berikutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong yaitu susu 1 kilo dengan harga 40.000, mentega 2 kilo dengan per kilo yaitu 28.000, gula 1,5 kilo yaitu 13.000 per kilo, dibayar secara tunai. Yaitu di jurnal sebagai persediaan bahan penolong pada kas sebesar 128.000 dengan rincian susu 1 kilo yaitu seharga 40.000, mentega 2 kilo dengan per kilo 28.000 dan jumlah 56.000, gula 1,5 kilo dan per kilonya 13.000 dengan jumlah 19.500, keju 1 batang yaitu 12.500 dan jumlahnya yaitu 128.000. Transaksi berikutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong box 20.000 dan per buah yaitu box 20 buah dengan per buahnya yaitu 2.000, gas LPG 20.000. Dengan jurnal persediaan bahan penolong pada kas yaitu 60.000 dengan rincian box 20 buah dan per buahnya yaitu 2.000 yaitu jadi 20 kali 2.000 yaitu 40.000 dan LPG 1 buah 20.000 dan jumlahnya 60.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 6 November perusahaan memakai bahan baku tepung terigu sebanyak 1,8 kilo, tape 3 kilo, telur 3 kilo dan dengan jurnal PBDP BBB pada persediaan bahan baku sebesar 117.000 dengan rincian telur 3 kilo dengan harga per kilo 23.000 yaitu 69.000, tape 3 kilo dan per kilonya 10.000 yaitu dengan jumlah 30.000, tepung terigu 1,8 kilo per kilonya 10.000 jadi harganya 18.000, jumlahnya yaitu 117.000. Transaksi berikutnya yaitu perusahaan memakai bahan penolong susu 0,75 kilo, mentega 1,5 kilo, gula 1,5 kilo dan keju 1 batang. Dengan jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 104.000. Dan rincian susu 0,75 kilo dan harga per kilonya 40.000 jadi harganya 30.000, mentega 1,5 kilo dan harga per kilonya 28.000 jadi harganya 42.000, gula 1,5 kilo dan per kilonya 13.000 yaitu dengan harga 1,5 kilo dikali 13.000 19.500, keju 1 batang 12.500 jadi jumlahnya 104.000. Selanjutnya yaitu perusahaan memakai bahan penolong box 20 buah, plastik 4 buah, gas LPG 1 buah, alas kertas roti 20 lembar, isi staples 2.000. Dan jurnal umumnya yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 73.000. Dengan rincian box 20 buah dengan harga 40.000, plastik 4 buah dengan harga 2.000, LPG dengan harga 20.000, alas kertas roti dengan harga 10.000, isi staples 1.000. Maaf ini ada kesalahan nulis yaitu ini seharusnya 10.000 bukan 2.000. Selanjutnya yaitu pembayaran tenaga kerja 1 orang 25.000 per hari. Pesanan ini memerlukan tenaga kerja selama 1 hari dengan jurnal
yaitu PPDB BTKL pada kas sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu dibebankan BOP sebesar 120% dari biaya bahan baku. Dengan jurnal PPDB BOP pada BOP dibebankan sebesar 140.400, yaitu 120% dikali pemakaian bahan bakunya yaitu 117.000, mendapat hasil 140.400. Selanjutnya perusahaan mentransfer pesanan ke gudang jadi dengan jurnal persediaan produk jadi pada PPDB BBB, PPDB BTKL, dan PPDB BOP diperoleh dari PPDB BBB yaitu 117.000 dan PPDB BTKL 25.000, kemudian PPDB BOP 104.000, jadi persediaan produk jadinya 282.400. Selanjutnya yaitu perusahaan menyerahkan pesanan ke pemesan dengan jurnal harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 282.400 dan kas pada penjualan sebesar 500.000. Harga jualnya yaitu 25.000 dan pemesan 20 buah, jadi 20 dikali 25.000, hasilnya 500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 15 November perusahaan menerima pesanan dari saudara Syarifah dengan kode A-02 yaitu box 20 box bolen pisang seharga 30.000 dibayar pada saat penyerahan secara tunai. Ini tidak di jurnal karena hanya menerima pesanan. Yang kemudian yaitu pada tanggal 16 November 2020 perusahaan membeli bahan baku pisang 3 sisir dengan harga 30.000 per sisirnya dan tepung terigu 3 kilo dengan harga per kilonya 10.000 secara tunai. Dengan jurnal persediaan bahan baku pada kas besar 120.000 dengan rincian pisang 3 sisir 30.000 dengan per kilonya 30.000 yaitu harganya 90.000, tepung terigu 3 kilo dengan harga per kilonya 10.000 yaitu dengan jumlah 30.000 dan pembelian bahan bakunya sejumlahnya 120.000. Kemudian perusahaan membeli mentega 1,5 kilo dengan harga per kilonya 28.000, gula 1 kilo dengan harga per kilonya 13.000, telur 1,5 kilo dengan harga per kilonya 23.000, susu bubuk 0,5 kilo dengan harga per kilonya 16.000, baking powder harganya seharusnya 2.000, coklat 1 batang dengan harga 10.000 per batang, keju 1 batang dengan harga 12.500 per batang secara tunai. Jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong pada kas dengan nominal 122.000. Rinciannya yaitu mentega 1,5 kilo dengan harga per kilonya 28.000 dan jumlahnya 42.000, gula 1 kilo harganya 13.000 per kilo dan jumlahnya 13.000, telur 1,5 kilo dengan harga 23.000, nah jumlahnya 34.500, susu 0,5 kilo dengan harga 16.000 per kilo jadi harganya 8.000, baking powder 2.000, coklat 1 batang 10.000, keju 1 batang 12.500, jadi jumlahnya 122.000. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 16 November perusahaan membeli bahan penolong box 20 buah dan gas LPG 1 buah dengan jurnal persediaan bahan penolong pada kas. Rinciannya yaitu box 20 buah dengan harga per buahnya 2.000 jadi jumlahnya 40.000, LPG 1 buah dengan harga 20.000 jadi jumlahnya pembelian bahan penolong yaitu 60.000.
Transaksi berikutnya yaitu perusahaan memakai bahan baku pisang 2 sisir dan tepung 2,5 kilo. Jadi jurnalnya PBDP BBB pada persediaan bahan baku dengan nominal 85.000. Rinciannya yaitu pisang 2 sisir dengan harga per sisirnya yaitu 30.000, jadi harganya 60.000. Tepung terigu 2,5 kilo dengan harga per kilonya 10.000, jadi harganya 25.000. Dan jumlah pemakaian bahan bakunya yaitu 85.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 November 2020. Perusahaan memakai bahan penolong yaitu mentega 1,5 kilo, gula 1 kilo, telur 1,5 kilo, susu bubuk 0,5 kilo, baking powder 2000, coklat 1 batang, dan keju 1 batang. Dengan jurnal persediaan bahan BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 122.000 dengan rincian mentega 1,5 kilo dengan harga per kilonya yaitu 28.000, jadi harganya 42.000. Gula 1 kilo dengan harga per kilonya 13.000, jadi harganya 13.000. Telur 1,5 kilo dengan harga per kilonya 23.000, jadi harganya 34.500. Susu bubuk 1,5 kilo dengan harga per kilonya 16.000, jadi harganya 8.000. Baking powder 2.000, coklat 1 batang 10.000, keju 1 batang 12.500, jadi jumlahnya 122.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 November perusahaan memakai bahan penolong box 20 buah, plastik 4 buah, gas LPG 1 buah, alas kertas roti 20 lembar, isi staples 1000, yaitu dengan jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 73.000. Dengan rincian box 20 buah dengan harga per buahnya 2.000, jadi harganya 40.000. Plastik 4 buah dengan per buahnya 500, jadi harganya 2.000. LPG 1 buah 20.000. Alas kertas roti 20 lembar yaitu dengan harga 10.000. Isi staples 1.000, jadi jumlahnya 73.000. Selanjutnya yaitu pembayaran tenaga kerja 1 orang 25.000 per hari. Pesanan ini memerlukan tenaga kerja selama 1 hari dengan jurnal PBDP BTKL dengan nominal PBDP BTKL pada kas dengan nominal yaitu 25.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 November dibebankan BOP sebesar 120% dari biaya bahan baku dengan jurnal PBDP BOP pada BOP dibebankan dengan nominal 120.000 dan rinciannya dan perhitungannya yaitu 120% dari biaya bahan baku yaitu 120% dikali pemakaian bahan bakunya 85.000 yaitu jumlahnya yaitu 102.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 18 November perusahaan mentransfer pesanan ke gudang jadi dengan jurnal persediaan produk jadi pada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP dengan nominal PBDP BBB yaitu 85.000 yaitu sama dengan nominal pemakaian bahan bakunya. PBDP BTKL 25.000, PBDP BOP 102.000 sama dengan pembebanan BOP. Jadi jumlahnya yaitu 212.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menyerahkan pesanan ke pemesan dengan jurnal harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 212.000, kas pada penjualan sebesar 600.000, yaitu 20 box dikali 30.000, jadi jumlahnya 600.000. Selanjutnya yaitu tanggal 20 transaksi
Perusahaan menerima pesanan dari saudara Nikma dengan nomor pesanan A03 yaitu baluk tape 10 box 25.000 dibayar pada saat penyerahan secara tunai. Itu tidak di jurnal. Transaksi selanjutnya tanggal 20, perusahaan membeli bahan baku tape 1,5 kg dengan harga 10.000, telur 3 kg dengan harga 23.000 secara tunai. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pada kas sebesar 84.000 dengan rincian tape 1,5 kg harga 10.000 jumlahnya 15.000, telur 3 kg dengan harga 23.000 jumlahnya 69.000. Total semua 84.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong susu 1 kg dengan harga 40.000, mentega 2 kg dengan harga 28.000 dan keju 1 batang. Untuk jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong pada kas sebesar 108.500 dengan rincian susu 1 kg dengan harga sebesar 40.000, mentega 2 kg dengan harga 28.000 yaitu sebesar 56.000, keju 1 batang dengan harga 12.500. Total semua pembelian bahan penolong yaitu 108.500. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong box 20 buah seharga 2.000, gas LPG seharga 20.000. Untuk jurnalnya persediaan bahan penolong pada kas sebesar 40.000 dengan rincian pembelian bahan penolong box 10 buah dengan harga 2.000 yaitu sebesar 20.000, gas LPG 1 buah dengan harga 20.000. Total pembelian bahan penolong 40.000. Transaksi selanjutnya, perusahaan memakai bahan baku tepung terigu sebanyak 1 kg, tape 1,5 kg, telur 1,5 kg. Untuk jurnalnya yaitu PBDB BBB pada persediaan bahan baku sebesar 59.500 dengan rincian pemakaian bahan baku tepung terigu 1 kg dengan harga 10.000, jumlah 10.000, tape 1,5 kg dengan harga 10.000, jumlah 15.000, telur 1,5 kg dengan harga 23.000 per kilo dengan jumlah 34.500. Total pembelian bahan baku 59.500. Transaksi selanjutnya, perusahaan memakai bahan penolong susu 0,50 kg, mentega 0,75 kg, gula 0,75 kg, keju 0,75 batang. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 60.125 dengan rincian pemakaian bahan penolong susu 0,50 kg dengan harga 40.000 sebesar yaitu 20.000, mentega 0,75 kg dengan harga 28.000 yaitu jumlahnya 21.000, gula 0,75 kg dengan harga 13.000 yaitu jumlahnya 9.750, keju 0,75 batang jumlahnya 9.375. Jadi total pembelian bahan penolong yaitu sebesar 60.125. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan memakai bahan penolong box 10 buah, plastik 2 buah, gas LPG 1 buah, alas kertas roti 10 lembar, isi stapel sebesar 1.000. Jurnalnya yaitu
BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 47.000 dengan rincian pemakaian bahan penolong box 10 buah dengan harga 2.000 sebesar 20.000, plastik 2 buah dengan harga 500 sebesar 1.000, gas LPG 1 buah sebesar 20.000, alas kertas roti 10 lembar 5.000, isi staples 1.000. Total pemakaian bahan penolong yaitu 47.000. Transaksi selanjutnya, pembayaran tenaga kerja 1 orang 25.000 per hari. Pesanan ini memerlukan tenaga kerja selama 1 hari. Jurnalnya yaitu PBDP BTKL pada kas. Dengan rincian 1 hari kali 1 orang 25.000 yaitu sebesar 25.000. Untuk transaksi selanjutnya, dibebankan BOP sebesar 120% dari biaya bahan baku. Jurnal umumnya yaitu PBDP BOP pada BOP dibebankan yaitu sebesar 71.400. Untuk transaksi selanjutnya, perusahaan mentransfer pesanan ke gudang jadi. Jurnalnya, persediaan produk jadi pada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP sebesar 155.900 dengan rincian biaya bahan baku 59.500, biaya tenaga kerja langsung 25.000, biaya overhead pabrik 71.400. Jumlah keseluruhan yaitu 155.900. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menyerahkan pesanan ke pemesan. Jurnalnya, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 155.900, kas pada penjualan sebesar 250.000. Dengan rincian harga jual 10 buah dikali 25.000. Transaksi selanjutnya, perusahaan menerima pesanan dari saudara Umi dengan nomor pesanan A04 yaitu bolu tape 20 box dengan harga 25.000 dibayar pada saat penyerahan secara tunai. Ini tidak di jurnal. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli bahan baku tepung terigu 2 kg dengan harga 10.000, tape 2,5 kg dengan harga 10.000, telur 3 kg dengan harga 23.000 secara tunai. Jurnal umumnya yaitu persediaan bahan baku pada kas sebesar 114.000 dengan rincian pembelian bahan baku tepung 2 kg dengan harga 10.000, 2,5 kg seharga 10.000, telur 3 kg seharga 23.000. Jumlah pembelian bahan baku 114.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong susu 1 kg dengan harga 40.000, mentega 2 kg dengan harga 28.000, gula 1,5 kg dengan harga 13.000, keju 1 batang dengan harga 12.500. Jurnal umumnya yaitu persediaan bahan penolong pada kas sebesar 128.000 dengan rincian
Pembelian bahan penolong susu 1 kg sebesar 40.000, mentega 2 kg dengan harga 28.000 dengan jumlah 56.000, gula 1,5 kg dengan harga 13.000, jumlah 19.500, keju 1 batang dengan harga 12.500. Jumlah pembelian bahan penolong yaitu sebesar 128.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membeli bahan penolong box 20 buah dengan harga 2.000, gas LPG 20.000. Untuk jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong pada kas sebesar 40.000. Sebesar 60.000 dengan rincian box 20 buah dengan harga 2.000, jumlah 40.000, gas LPG 1 buah sebesar 20.000, dan jumlah pembelian bahan penolong yaitu sebesar 60.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan memakai bahan baku tepung terigu sebanyak 1,8 kg, tape 3 kg, telur 3 kg. Untuk jurnalnya yaitu PBD PBBB pada persediaan bahan baku sebesar 117.000 dengan rincian pemakaian bahan baku telur 3 kg dengan harga 23.000, tape 3 kg dengan harga 10.000, tepung terigu 1,8 kg dengan harga 10.000. Total untuk pemakaian bahan baku yaitu sebesar 117.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan memakai bahan penolong susu 0,75 kg, mentega 1,5 kg, gula 1,5 kg, keju 1 batang. Untuk jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong yaitu sebesar 104.000 dengan rincian pemakaian bahan penolong susu 0,75 kg dengan harga 40.000 yaitu sebesar 30.000, mentega 1,5 kg dengan harga 28.000 yaitu sebesar 42.000, gula 1,5 kg dengan harga 13.000 yaitu sebesar 19.500, keju 1 batang yaitu 12.500. Untuk jumlah pemakaian bahan penolong totalnya 104.000. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan memakai bahan penolong box 20 buah, plastik 4 buah, gas LPG 1 buah, alas kertas roti 20 lembar, isi stapel sebesar 2.000. Untuk jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong yaitu sebesar 73.000 dengan rincian box 20 buah dengan harga 2.000 yaitu sebesar 40.000, plastik 4 buah dengan harga 500 yaitu sebesar 2.000, LPG 1 buah dengan harga 20.000, alas kertas roti 10.000, isi staples yaitu 1.000. Jumlah untuk pemakaian bahan penolong yaitu 73.000. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran tenaga kerja 1 orang 25.000 per hari. Pesanan ini memerlukan tenaga kerja selama 1 hari. Untuk jurnalnya yaitu PBD PBDKL pada kas sebesar 25.000. Untuk transaksi selanjutnya dibebankan BOP sebesar 120% dari biaya bahan baku. Untuk jurnalnya
yaitu PBDP BOP pada BOP dibebankan. Transaksi selanjutnya, perusahaan mentransfer pesanan ke gudang jadi. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP sebesar 28.400 dengan rincian pesanan ditransfer ke gudang jadi, biaya bahan baku 117.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, biaya overhead pabrik 140.400, jumlahnya yaitu 282.400. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menyerahkan pesanan ke pemesan. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 282.400, kas pada penjualan yaitu sebesar 500.000 dengan rincian harga jual 20 box dikali 25.000 yaitu sebesar 500.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membayar biaya listrik dan air sebesar 200.000. Jurnal umumnya BOP sesungguhnya pada kas sebesar 200.000. Dan transaksi yang terakhir yaitu perusahaan pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 100.000. Jurnal umumnya yaitu PREV pada kas sebesar 100.000. Untuk jurnal umum ini total semua adalah 6.902.725.000. Selanjutnya yaitu dari jurnal-jurnal tersebut diposting atau dipindahkan ke buku besar. Yang pertama yaitu kas dengan sudah diposting dengan saldo 1.201.500. Selanjutnya yaitu piutang dagang dengan saldo akhir 100.000. Perlengkapan saldonya 20.000. Persediaan bahan baku saldonya 106.500. Persediaan bahan penolong saldonya yaitu 133.875. Persediaan produk jadi saldonya yaitu kosong. PBDP BBB dengan saldo akhir kosong. PBDP BTKL saldo akhirnya juga kosong. PBDP BOP persediaan saldo akhirnya juga kosong. Peralatannya yaitu saldonya 931.000. Akumulasi penyusutan peralatan saldonya 120.000. Utang dagang dengan saldo 200.000. Model Nyonya Lia saldonya 1.757.500. Prive saldonya yaitu 100.000. Penjualan saldonya 1.850.000. Harga pokok penjualan saldonya 932.700. BOP sesungguhnya dengan saldo 856.125. BOP dibebankan saldonya 454.200. Selisih BOP kosong. Dari akun-akun tersebut diperoleh neraca saldo pada tanggal 30 November, maaf itu salah ketik. Yang pertama yaitu kas 1.201.500, piutang 100.000, perlengkapan 20.000, persediaan bahan baku 106.500, persediaan bahan penolong 133.875, persediaan produk jadi kosong, PBDP BBB kosong, PBDP BTKL kosong, PBDP BOP kosong, peralatan 931.000, akumulasi penyusutan 120.000, utang dagang 200.000, model 1.757.500, prive 100.000, penjualan 1.850.000, harga pokok penjualan 932.700, BOP sesungguhnya 856.125, BOP dibebankan 454.200. Nominal tersebut diperoleh dari buku besar dari saldo
saldo akhirnya setelah dari jurnal umum diposting ke buku besar. Jumlah dari neraca saldo periode 30 November 2020 yaitu 4.381.700. Berikutnya yaitu jurnal penyesuaian dari Brunus Lina. Untuk transaksi yang pertama yaitu perusahaan menyusutkan peralatan yaitu oven, mixer, dan peralatan lainnya sebesar dengan nilai residu 100.000 dan perkiraan umur ekonomis 3 tahun. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 23.083 dengan rincian akumulasi penyusutan peralatan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu harga perolehan 931.000 dikurangi nilai residu yaitu sebesar 100.000, kemudian dibagi umur ekonomis yaitu 3 tahun. Jumlahnya 277.000. Penyusutan peralatan per bulan yaitu 1/12 dikali 277.000 dan hasilnya 23.083. Transaksi yang kedua yaitu menutup selisih BOP. Jurnalnya yaitu BOP dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya yaitu sebesar BOP dibebankan 454.200, selisih BOP 425.008, BOP sesungguhnya yaitu jumlahnya 879.208. Jurnal yang kedua yaitu harga pokok penjualan pada selisih BOP sebesar 425.008. Untuk jurnal penyesuaian totalnya yaitu 1.327.299. Dari jurnal penyesuaian ini kemudian diposting ke buku besar. Kemudian dari jurnal penyesuaian akun BOP sesungguhnya diposting ke buku besar dengan jumlah 23.083 dan saldo akhirnya 879.208. Untuk akun yang kedua yaitu akumulasi penyusutan peralatan diposting ke buku besar dengan nominal 23.008.3 yaitu untuk saldo akhirnya 143.083. Akun selanjutnya yang diposting yaitu BOP dibebankan. Dengan jumlah 454.200. Saldo akhirnya 0. Kemudian akun selisih BOP dengan jumlah 425.008 dan saldo akhirnya sebesar 425.008. Untuk selanjutnya yaitu akun BOP sesungguhnya diposting ke buku besar dengan nominal 879.208 yaitu untuk menutup akun BOP sesungguhnya dan saldo akhirnya 0. Kemudian akun selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 425.000. Untuk saldonya 919.408. Dan yang terakhir yaitu selisih BOP sebesar 425.000 yaitu dimasukkan ke akun buku besar selisih BOP
Dan saldo akhir dari akun selisih BOP yaitu 0. Untuk selanjutnya yaitu neraca lajur dari Brownies Lina. Diperoleh neraca saldo yaitu jumlahnya 4.381.700. Untuk jurnal penyesuaian diperoleh jumlah 1.327.299. Dan untuk neraca saldo setelah penyesuaian yaitu diperoleh sebesar 3.950.583. Untuk laba rugi pada posisi debit sebesar 1.357.708 dan pada posisi kredit sebesar 1.850.000 dan memperoleh laba sebesar 492.292. Untuk neraca bagian debit diperoleh 2.592.875 dan kreditnya sebesar 2.100.583. Dan untuk total dari neraca yaitu 2.592.875.000. Selanjutnya yaitu laporan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi. Persediaan bahan baku awal 43.000 diperoleh dari buku besar. Persediaan bahan baku yaitu saldo awalnya 43.000. Kemudian pembelian bahan baku 442.000 juga diperoleh dari buku besar. Pada akun persediaan bahan baku sebelah debit yaitu pembelian bahan baku pada keempat pesanan dijumlah. Kemudian diperoleh nominal sebesar 442.000. Persediaan bahan baku ditambah pembelian bahan baku memperoleh nominal 485.000. Kemudian persediaan bahan baku akhir 106.500 juga diperoleh dari buku besar akun persediaan bahan baku. Saldo di bagian saldo akhirnya yaitu 106.500. Kemudian bahan baku tersedia dipakai dikurangi persediaan bahan baku akhir, mendapat pemakaian bahan baku sebesar 378.500. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 100.000 juga diperoleh dari buku besar. Bagian PBDP BTKL. Pembayaran BTKL dijumlah mendapatkan nominal sebesar 100.000. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 454.200 juga diperoleh dari buku besar, yaitu pada kolom debit dijumlah. Kemudian diperoleh biaya produksi sebesar 932.700. PBDP awal kosong dan memperoleh 932.700. PBDP akhir kosong dan ketemu harga pokok produksi 932.700. Persediaan barang jadi awal kosong 930, kemudian diperoleh 932.700. Persediaan barang jadi akhir kosong, harga pokok penjualan 932.700 ditambah dengan selisih BOP 425.008. Jadi harga pokok penjualannya diperoleh 1.357.708. Nominal ini harus sama dengan neraca lajur bagian akun harga pokok penjualan 1.357.708. Kemudian selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Penjualan diperoleh 1.850.000 diperoleh dari neraca lajur 1.850.000.
pada akun penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.357.708, diperoleh laba kotor 492.292. Biaya usaha kosong dan diperoleh laba bersih usaha 492.292 rupiah. Nominal ini sama dengan laba di neraca lajur. Kemudian laporan perubahan modal. Modal awal yaitu 1.757.500 diperoleh dari buku besar pada akun modal yaitu 1.757.500. Kemudian ditambah dengan laba bersihnya 492.292, total penambahannya 492.292 rupiah, dikurangi dengan prive 100.000, jadi total pengurangannya 100.000, modal akhirnya ketemu 2.149.792. Untuk selanjutnya yaitu laporan neraca Brownies Lina. Untuk bagian aset lancar ada kas yaitu sebesar 1.201.500, piutang dagang sebesar 100.000, perlengkapan sebesar 20.000, persediaan bahan baku sebesar 106.500, persediaan bahan penolong sebesar 133.875, persediaan produk jadi 0, PBDP BBB 0, PBDP BTKL 0, PBDP BOP 0. Untuk total aset lancar yaitu sebesar 1.561.875. Untuk bagian aset tetap yaitu terdiri dari peralatan sebesar 931.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 143.083, nilai buku peralatan yaitu 787.917. Total aset tetap yaitu 787.917, dan untuk total asetnya yaitu total aset lancar ditambah total aset tetap yaitu sebesar 2.349.792. Untuk bagian liability dan ekuitas terdiri dari utang dagang yaitu sebesar 200.000, total utangnya berarti 200.000. Untuk bagian ekuitas ada modal Nyonya Lia yaitu sebesar 2.149.792. Untuk modal ini diperoleh dari laporan perubahan modal pada bagian modal akhir. Dan untuk total liability dan ekuitas yaitu sebesar 2.349.792. Hasil ini sama dengan total aset. Jadi total neraca yaitu sebesar 2.349.792.000. Untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas Brownies Lina periode 30 November 2020. Yang pertama yaitu kegiatan operasi. Untuk penambahannya yaitu dari penjualan. Untuk laporan arus kas juga diperoleh dari buku besar bagian kas. Dari penjualan tersebut yaitu diperoleh dari penyerahan pesan dari kolom debit dalam keterangan penyerahan pesanan di jumlah, kemudian memperoleh nominal sebesar 1.850.000. Yang kedua yaitu dari pelunasan piutang. Juga diperoleh dari buku besar akun kas bagian debit dalam keterangan pelunasan piutang sebesar 150.000. Jadi total penambahannya yaitu 2 juta rupiah. Untuk pengurangan yang pertama yaitu untuk membayar upah langsung, diperoleh dari buku besar akun kas dalam kolom debit pada keterangan BTKL. Dari keterangan BTKL tersebut di jumlah memperoleh
nominal sebesar 100.000. Yang kedua yaitu untuk membeli bahan baku. Juga diperoleh dari buku besar pada kolom kredit keterangan pembelian bahan baku. Semua dijumlah untuk keterangan pembelian bahan baku, kemudian mendapatkan nominal sebesar 442.000. Yang ketiga yaitu untuk membeli bahan penolong. Juga diperoleh dari buku besar akun kas kolom kredit pada keterangan pembelian bahan penolong. Yaitu semua dijumlah untuk keterangan pembelian bahan penolong memperoleh nominal sebesar 706.500. Yang terakhir yaitu untuk membayar listrik dan air. Juga diperoleh dari buku besar akun kas pada kolom kredit akun pembayaran listrik. Diperoleh nominal sebesar 200.000. Jadi total pengurangannya yaitu 1.448.500. Total kas dari kegiatan operasi yaitu sebesar 2 juta dikurangi 1.448.500 yaitu sebesar 551.500. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pendanaan. Untuk penambahannya tidak ada dan pengurangannya yaitu prive sebesar 100.000 diperoleh dari buku besar akun kas pada kolom kredit dan keterangannya yaitu prive diperoleh sebesar 100.000. Jadi total kas untuk kegiatan pendanaan sebesar 100.000. Yang ketiga yaitu kegiatan investasi. Penambahannya yaitu tidak ada, pengurangannya juga tidak ada. Total kas untuk kegiatan investasi yaitu 0. Total kas kegiatan 123 atau kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan juga kegiatan investasi diperoleh sebesar 451.500 yaitu 551.500 dikurangi 100.000 diperoleh 451.500. Saldo awal kas 750.000 diperoleh dari buku besar akun kas pada saldo awalnya yaitu 750.000. Kemudian saldo akhir kasnya diperoleh 1.201.500 dari total kegiatan kas 123 451.500 ditambah 750.000. Saldo akhir kas harus sama dengan laporan neraca pada akun kas. Ya, ini sudah sama. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan Brownies Lina. Yang pertama yaitu informasi perusahaannya. Usaha ini bergerak di bidang makanan yaitu brownies, bolu tape, bolon pisang. Usaha ini didirikan oleh Ibu Lia pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 2A, Desa Saripan, Jepara. Awal mula pemilik hanya memproduksi bolon pisang dengan nama Ciscok dan berkembang memproduksi bolu tape dan brownies dengan nama Brownies Lina. Namun dua merek tersebut masih satu kepemilikan dan pengolahannya. Brownies Lina hanya memproduksi ketika mendapat pesanan. Usaha ini hanya memiliki satu karyawan yang ikut serta dalam membantu proses produksi sampai jadi. Adapun persediaan yang tersisa untuk dipergunakan ke periode selanjutnya yaitu persediaan baku. Yang masih tersisa yaitu yang pertama tepung terigu 1,9 kg dengan perkiraan nilai 19.000. Yang kedua yaitu telur dengan jumlah 1,5 kg dengan nominal 57.500. Yang ketiga yaitu pisang dengan jumlah yang tersisa yaitu 1 sisir dengan nilai 30.000. Jadi jumlahnya 106.500. Persediaan bahan penolong yang pertama yang tersisa yaitu susu sejumlah 1 kg perkiraan nilainya 40.000. Yang kedua yaitu mentega dengan jumlah tersisa 2,25 kg perkiraan nilainya 63.000. Yang ketiga yaitu gula 1,25 kg dengan perkiraan nilai 16.250 rupiah. Yang keempat yaitu keju yaitu 0,25 kg dengan perkiraan nilai 3.125.
Yang kelima yaitu plastik dengan jumlah 1 pieces, perkiraan nilainya yaitu 500. Yang keenam yaitu isi staples. Dari kita mengasumsikan dan dari pemilik mengasumsikan yang masih tersisa yaitu 60% dengan perkiraan nilainya 6.000. Yang keenam yaitu alas kertas roti dengan jumlah yang tersisa yaitu 10 lembar, perkiraan nilainya 5.000. Jadi jumlahnya yaitu 133.875. Selanjutnya itu persediaan perlengkapan yang masih yaitu nota dan ballpoint. Nota 1 pieces 15.000, yang kedua yaitu ballpoint 2 pieces 5.000, jadi jumlahnya 20.000. Peralatan yang pertama oven 1 pieces dengan perkiraan nilai 250.000, mixer 1 pieces dengan perkiraan nilai 250.000, kompor 1 pieces dengan perkiraan nilai 350.000, baskom 3 pieces dengan perkiraan nilai 15.000, pisau 2 pieces dengan perkiraan nilai 20.000, staples 2 pieces dengan perkiraan nilai 20.000, gunting 2 pieces dengan perkiraan nilai 26.000. Jadi jumlah peralatannya yaitu 931.000. Yang B yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Yang pertama yaitu pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan asumsi dasar accrual basis. Atau accrual basis yaitu suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Mata uang penyajian dalam laporan keuangan adalah rupiah. Metode persediaan yang digunakan oleh UMKM ini adalah metode FIFO atau first in first out. Jadi barang yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar nilai sekarang berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik. Penyusutan dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pengakuan pendapatan. Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Piutang. Perusahaan masih memiliki piutang sebesar 100.000 dari toko Nana. Persediaan bahan baku. Pada saat akhir periode masih ada persediaan bahan baku yang dapat digunakan di periode selanjutnya sebesar 106.500. Persediaan bahan penolong. Pada saat akhir periode masih ada sisa persediaan bahan baku yang dapat digunakan. Maksudnya persediaan bahan penolong yang dapat digunakan di periode selanjutnya sebesar 133.875. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Nilai BOP dianggarkan 120% dari biaya bahan baku. Laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Pada UMKM ini biaya-biaya yang dikeluarkan relatif kecil sehingga dapat tertutupi dan menghasilkan laba sebesar Rp492.292. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Perubahan modal terjadi di sini karena terdapat tambahan laba dari laporan laba rugi dengan modal akhir sebesar Rp249.792. Yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan ini menyeimbangkan antara aset, utang, dan modal. Modal di sini menggunakan modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal dengan nominal neraca sebesar Rp2.349.792. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan yang berisi tentang jalannya keluar masuk kas perusahaan yang digunakan pada kegiatan operasional, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Saldo kas akhir dari laporan kas harus sama dengan saldo akhir dalam buku besar atau NSSP yaitu sebesar Rp1.201.500. Selanjutnya yaitu jurnal penutup dari Brownies Lina. Yang pertama yaitu menutup akun penjualan. Jurnalnya penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp1.850.000. Yang kedua yaitu menutup akun harga pokok penjualan. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada harga pokok penjualan sebesar Rp1.357.708. Untuk yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal sebesar Rp492.292. Yang terakhir yaitu menutup akun Prive. Jurnalnya yaitu modal pada Prive sebesar Rp100.000. Jumlah jurnal penutup yaitu Rp3.800.000. Dari jurnal penutup ini kemudian diposting ke buku besar.
Yang pertama yaitu penjualan dengan nominal 1.850.000 dan saldo akhirnya 0. Akun kedua yaitu harga pokok penjualan dengan nominal 1.357.708 dan saldo akhirnya adalah 0. Yang ketiga yaitu modal dengan nominal 492.292. Dan yang terakhir yaitu Prive sebesar 100.000, saldo akhirnya 0. Kemudian dari jurnal penutup tersebut dibuatlah neraca saldo setelah penutup. Yang pertama yaitu kas sebesar 1.201.500, piutang dagang sebesar 100.000, perlengkapan sebesar 20.000, persediaan bahan baku sebesar 106.500, persediaan bahan penolong sebesar 133.875, peralatan sebesar 931.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 143.083, utang dagang sebesar 200.000, modal Nyonya Lia yaitu sebesar 2.149.792. Dari neraca saldo ini diperoleh jumlah yaitu Rp2.492.875. Kemudian untuk jurnal pembalik itu tidak ada karena tidak ada akun yang perlu dibalik. Berita tadi yaitu cara membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur berdasarkan pesanan. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.